ternyata pas SMA itu aku ke discover kalau aku punya kelainan jantung. Karena I was so stressed. Di high school nggak suka banget belajar, dipaksa karena gitu. susah juga ya? Iya susah, karena susah kan. Kan tadinya mau kamu jadi dokter, tapi nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, kamu sekolah musik is okay. That's good. Yeah, my parents, they're amazing. Very supportive. That's good. I had no plan B, backup plan. Gak ada, jadi kayak this Berkeley. is just Berkeley. Nothing. Or nothing. This is it gitu ya. Jadi aku dikasih kesempatan untuk nyanyi sama one of my favorite singers, artist. Yes. Namanya Brian McKnight. Wow. Brian McKnight akan ada di Surabaya. Sahabat kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya kedatangan sahabat kopi yang luar biasa, jauh-jauh dari Boston, Massachusetts, USA. Dan saya udah ngikutin dia sebenarnya, cuma dia nggak tahu. I follow her YouTube dan nonton juga karyanya dia yang luar biasa. Karena sahabat kopi saya hari ini suaranya keren banget, jago musik, dan kita mau dengerin kisah hidupnya dia. Namanya Marklesia Karim. Hey, totos dulu dong. Wah, luar biasa. Marklesia, you're from here, you're from Jakarta, tapi kamu tinggal di Boston. Ya kan? Dan kamu ini adalah seseorang yang punya suara luar biasa. You have a soul in you. You have also a jazzy voice in you. Dan kamu main keyboard, main pianonya keren banget. Ya. Thank you. Dan nanti kita dengar ya, dia akan main musik buat kita. So you write songs juga, I do. Ya. Dan kisah hidup kamu ini sangat luar biasa karena juga bagi orang-orang musik, dia ini adalah salah satu orang Indonesia yang bisa punya kesempatan untuk sekolah di Berklee School of Music. Itu kalau buat orang musik atau anak musik itu mungkin sekolah yang diidam-idamkan. Bener gak? Bener ya? Oke, I got ahead of you. Nah, sekarang coba kisahkan kisahnya kamu nih. Kamu berasal dari Jakarta. Dari Jakarta. Born and raised di Jakarta. Di Jakarta. Okay. Sekolah di mana dulu? Di Penabur. Di Penabur. Dari kecil. Sampai SMA. And then langsung ke Boston, ke Berklee College of Music. Ke Berklee College. Nah, kamu tahu pertama kali nih kamu bisa nyanyi itu pas umur berapa? Exactnya lupa sih, karena pas masih kecil. Then I started singing in church. I grew up in a Christian family. Terus mungkin sekitar 5-6 tahun lah ya, nyanyi di gereja. Terus my mom yang pertama kali support, kayaknya mesti lebih sering-sering deh nyanyi di gereja gitu. Kayaknya. Terus I didn't know, I had no idea. Sekolah minggu dong berarti ya? Sekolah minggu. Iya. Nyanyi di gereja, terus akhirnya mulai kelihatan nih bisa nyanyi. Terus kamu mulai sekolah vokal. Iya. Mamaku yang kayaknya udah deh coba aja lesin aja deh. Kayaknya nih anak juga seneng deh gue suruh-suruh gitu kayaknya. Terus waktu saat itu belum pegang instrumen apa-apa? Belum dulu pegang. Fashion show sama nyanyi. Oh, fashion show dan nyanyi aja. Centil aja ya udah. Oh, kecentilan dulu ya. Kecentilan udah dari kecil. Iya. Terus as you grew up, bisa akhirnya tahu bahwa there's an instrument that I like to play itu kapan? Kayaknya nggak lama setelah nyanyi, mungkin SD. Jadi umur 8 tahun, 9 tahun. Kayak apa ini gitu. Terus kayak kok piano, bisa begitu. Awalnya di piano. Terus kamu mulai cari-cari sendiri gitu, main-main sendiri gitu. Mulai main sendiri, terus kayaknya mamaku juga sadar, coba aja deh lesin aja juga piano deh gitu. Siapa tahu nih anak suka. Jadi abis les vokal, mulai dilesin piano. Iya. Dan kamu akhirnya kayaknya tahu bahwa this is my talent nih. Aku bisa nyanyi, bisa main piano, bisa catch up fast misalnya di sekolahan gitu. Itu akhirnya bergulir dengan sendirinya. Dan kamu akhirnya mulai growing up itu tahu bahwa I like music gitu kan. Kayak gini loh, aku juga suka musik. Dari kecil aku sama adik-adik aku dengerinnya rock pokoknya ya. 60s, 70s, 80s. Itu gue suka banget pokoknya. Sekolah musik juga, I went to guitar school for 7 years. Oh ya. Dari 300 orang yang lulus cuma 3.
So You're one of them. Yes, I was one of them. Jadi gue dulu ya, gue harus bilang katanya dulu nih, gue jago banget classical gitar. Gue bisa baca not segala macam. Cuman udah lama banget gak main lagi. So I know music lah. Yeah. Aku bisa tahu nih orang jago atau enggak dan because I went to school. Nah, tapi aku nggak kembangin kayak kamu. Aku akhirnya sekolahnya ya ambil bisnis lah, bla 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 segala macam. So waktu kapan nih ya, Marklisia kan anak-anak di SMA nih biasanya begini. Gue nanti kalau misalnya gue kuliah, gue mau ambil kedokteran, gue mau ambil teknik sipil lah, kimia lah, apalah gitu-gitu. Jadi waktu SMA nih kamu tiba-tiba gini, gue mau sekolah musik, gitu berarti? Pas SMA, dan itu akhir-akhir pas mau lulus. Itu wow. apply. Kelas 3 berarti? Kelas 3. Oke. Karena ya biasalah kayak lu musik apa, emang ada duitnya segala macam, ntar bisa hidup atau enggak. Ini bahaya nih. Orang tua please dengerin. Ini stigma banget yang udah gue denger dari kapan-kapan. Duitnya dari mana, ya kan? Nah, iya. Jadi iya sampai kelas 3 itu ya biasalah orang tua, mami pengen banget punya anak dokter gitu. Makanya masuk SMAK 1 penabur, ambil jurusan IPA, padahal nggak suka banget. Padahal nggak suka banget. Dan SMAK 1 tuh susah loh guys. Masuk di situ. My mom adalah alumni SMAK 1 penabur yang masih dulu di Pasar Baru. Kalau Marklisia pasti udah di Tanjung Duren, ya kan. Dan SMAK 1 penabur itu nggak mudah masuk ke situ, ya. Sorry ada ketokan-ketokan. Maaf ya, seperti biasa lagi diperbesar studionya. Digede jadi banyak tukang di luar ya. Maaf ya. Nah, jadi kamu kelas 3, kamu tiba-tiba your passion inside of you, I have to go to school, music school, gitu. Karena waktu itu sempat sebenarnya ternyata pas SMA itu aku ke discover kalau aku punya kelainan jantung. Karena I was so stressed. Di high school nggak suka banget belajar, dipaksa karena gitu. Susah juga ya? Iya susah, karena susah kan. Terus aku juga dibilang yang cerdas, sangat cerdas juga nggak juga gitu. Terus aku juga nggak rajin-rajin banget. Dan apa ya, buat sekolah aku kayak nggak mau banget. Tuh, jadi kayaknya jadi ke discover aku sempat beberapa kali pingsan. Wow. Iya. Di jadi, SMA kamu pingsan? Iya. Sebenarnya di SMP pernah sekali gara-gara main basket juga pingsan. Terus ini kenapa kok anak pepingsanan, dikit-dikit pingsan gitu. Terus akhirnya ya udah dicek lah ke dokter. Oh ini ada kelainan. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa asal ternyata ada trigger yang ternyata bikin apa detak jantungnya tuh nggak regular gitu. Irregular heart gitu. Wow. Dan itu ketika diusut gara-gara stres. Ya. Dan gara-gara kecapean dan kamu juga mengerjakan sesuatu yang you're not passionate about. Iya. Wow. Terus kamu mulai nih develop that and that passion grew in you. I have to go to music school. Right. Gue mesti ke sekolah musik. Waktu kasih tahu orang tua, ditentang sama orang tua. No, not at all. Walaupun mereka tadinya mau kamu jadi dokter, tapi nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, kamu sekolah musik is okay. That's good. Yeah, my parents they're amazing. Very supportive. That's good. Dan setelah itu terus yang akhirnya bisa tahu bahwa ada sekolah musik yang keren banget namanya Berklee itu siapa? Me. Kamu yang cari tahu. Yeah, I found out. You found out yourself. Yeah. Nah, walk me through this. Waktu kamu masuk ke situ, susah nggak? Waktu apply to Berklee, kan nggak semua orang bisa diterima. Iya sih. Apa ya? Kamu disuruh ngapain pas sebelum masuk? Audisi, nyanyi. Wow. Disuruh audisi. Oke. Tunggu dulu ya, guys. Gini ya, yang mungkin bukan anak musik mungkin nggak tahu bahwa Berklee School of Music itu melahirkan banyak banget musisi yang mungkin kita udah denger dan kita udah lihat karyanya. Seperti ya, yang gue tahu nih ya, banyak banget soalnya notable alumninya. Quincy Jones, kemudian Bruce Hornsby, itu pemain piano gue suka banget tahun 80-an. Ada yang namanya Branford Marsalis. Dan ratusan pada alumni Berklee ini dapat Grammy Award. Siapa lagi lulusan situ? John Mayer, tuh. Siapa lagi? Charlie Puth. Ini nama-nama yang so amazing. Dan makanya gue nanya nih, masuk ke sekolah itu kan pasti susah gitu. Kamu apply pertamanya. Terus you have to go to Boston, karena ini ada di Boston. Audisinya jadi ada di beberapa negara. Di beberapa negara? Ya, tapi nggak ada di Indonesia. Jadi I went to Kuala Lumpur. Itu yang Kuala paling Lumpur. dekat kan. Untuk audisi. Karena kamu mau mengambil apa vokal di sana awalnya?
awalnya nggak tahu, pokoknya udah masuk sekolah musik aja gitu. Oke, tapi audisinya nyanyi. Audisinya nyanyi. Oke. Yeah, you went to Kuala Lumpur, dan you sang di sana. Yeah. Terus? I recorded the instrumentations di sini di Jakarta di studio, terus nyanyiin Bengawan Solo. Wow. Tapi di aransemen jazz. Your own arrangement. Yeah. Wow, oke. Terus ya udah, I had no plan B, backup plan. Gak ada, jadi kayak this Berkeley. Is just wow. Berkeley this nothing. Or nothing. This is it gitu ya. Just you have this horse view gitu ya. Pokoknya gua harus ke situ gitu. Ke sana terus dapat jawaban, diterima. Ya. Tahun berapa tuh? 2016. Terakhir. Itu juga terlambat, teman-teman udah pada masuk kuliah. Aku baru gue diterima di Berkeley gitu. Wah. Keren banget. Gue merinding karena gue suka musik, jadi gue merinding nih. Masuk ke Berkeley, akhirnya kamu sekolah di sana, ambil apa? Jurusan apa? Aku ambil performance. Performance. Yes. Itu diajarinnya apa aja kalau performance tuh? Apa ya? Diajarinnya how to be a performer as a whole package. Jadi you perform gak cuman nyanyi. Yeah. But body you testify. Language. You testify, you deliver a message, you deliver the art. Oke. Dan di dalam performance itu ada sekolah di mana kamu belajar keyboard, vokal, gitu-gitu. Iya, pasti ada involvement. Di dalam situ pasti ada kelas-kelas begitu dong. Iya. Wow. Pernah nggak kamu diajarin sama a very notable alumni yang terkenal gitu namanya? Kan suka ada tuh yang datang ngajar gitu. Siapa? Pernah? Mungkin ini lebih terkenal di genre gospel ya. Oke. Dennis Montgomery. The third. Yes. Pasti ada yang tahu lah, gue aja tahu kok gitu. Itu keren banget sih. Ngajar apa dia? Vokal? Jadi dia basically main organ. Oke. Tapi he can sing, he can do everything sih basically. Wow. Jadi nyanyi dan sambil main. Wow. And you were exposed to all this. Yes. Di Boston. Guys, yang mungkin tahu sekolah di Amerika, Berkeley itu bukan California Berkeley ya. Karena ada University of California in Berkeley. Beda loh. Ini namanya Berklee School of Music. Bukan di California. Ini ada di Boston, Massachusetts. Itu jadi biar kita get it out of the way, biar jelas gitu ya. Dan ini akhirnya setelah 4 years kamu udah lulus dong? Udah. Kamu udah dapat bachelor? Udah. Oke. Di tahun 2022. Tahun 2022. Ya, jadi throughout COVID kamu ada di sana? Nah, waktu di awal-awal COVID? Enggak, aku lagi di tempat lain di Australia. Waktu itu stuck gara-gara COVID for a year. Basically dropped out dari Berkeley kan karena COVID, nggak ambil online. Nanti terus 2021 lanjut lagi ke sana. Okay. Selesaiin setahun. 2022 selesai. Oke, so now kamu udah bachelor. Selesai. Oke. Dan sekarang kamu masih tinggal di situ. Masih. Oke. Kamu masih tinggal di sana. Pertanyaannya gini. Ini kan dia lagi di Indonesia ya. Tahu nggak kenapa kamu ada di sini? Coba kasih tahu dong. Gitu. Kamu ngapain di Indonesia? Ini exciting banget nih. Kamu ngapain di sini? Jadi aku dikasih kesempatan untuk nyanyi sama one of my favorite singers, artist. Yes. Namanya Brian McKnight. Wow. Brian McKnight akan ada di Surabaya. Jakarta dan Surabaya. Ya. This coming September. Weekend. Yeah. This weekend. Dan kamu akan duet sama dia. Yes. Wow. Gila banget ya. Dia duet loh sama Brian McKnight. Aduh, gila banget. Jadi kamu kesini karena untuk itu. Udah gitu nanti abis ini selesai, you going back to Boston. Yes. Oke. Kamu ngapain sekarang di Boston? Kamu kerja apa di sana? You write music. Yeah. Kamu kerja musician. Di full time musicians. Yes. Kamu ada band atau apa yang kamu atau you perform your own di sana? Iya, di sana kalau I do regular gigs. Oke. Dan kalau regular itu aku sendiri mainnya sambil sambil nyanyi. Di mana? Di kasino. Di lounge. Di lounge. Ya. Wow. Restaurants. Wow, tiap minggu tuh ya pasti ada kerjaan itu ya. Iya. That's so amazing. Aduh, gue jadi pengen ke Boston. Iya, udah Red Sox banget nggak tuh? Nah, ini dia nih. Yang tahu MLB, yang tahu Major League Baseball, pasti tahu kalau gue pakai baju ini. Ini bukan karena B itu berarti Billy, bukan. Dia langsung tadi tahu kenapa? Karena ini adalah tim baseballnya Boston.
namanya Boston Red Sox ya. Kenapa gue pakai ini? Karena gue ngefans sama Red Sox dulu waktu di sana. Sekarang juga masih sih ya. Dan dia musuh bebuyutannya The Yankees. Tadi gue pas kesini, gue nggak mikir gitu loh ya. Gue tahu Mark Liccia, gue akan ketemu dia. Ini pertama kali by the way gue ketemu dia. Gue tahu dia sekolah di Boston, tapi gue gak mikir, I didn't put the two and two together, you know. Oh, yeah? So when you saw, hey Boston, pas banget gitu ya. Actually this is my son sih, dia punya dia, gue beliin buat dia dan tadi gue pinjem. Nah, you watch baseball? A little bit. Yeah. And aku dulu suka banget New England Patriots, NFL-nya. You don't watch football? Lebih suka basketball. I don't really understand ya, nggak begitu ngerti. Nggak begitu ngerti football, tapi kalau basketball ngerti dong. Ngerti. Oke, so you're Celtics fans. Yes. Yang suka NBA pasti tahu bahwa Celtics kemarin juara NBA, ya. Udah pernah nonton dong di Garden? Pernah. Ngiri nggak lu? Di Garden tahun lalu ya? Tuhan, ya. Tahun lalu. Wow. Itu kota sports banget sih ya. Iya, lumayan. Mereka sering juara gitu ya. Iya, hampir di setiap states di US kayaknya mereka lumayan. Iya sih. Yang tapi Boston is one of the best sports town lah. Yeah, karena New Englandnya juara, Boston Red Sox udah pernah juara, ya kan. Hokinya Bruinsnya udah pernah juara. Yeah. Terus Celtics itu udah paling banyak juara NBA kan the Celtics sekarang kan. Yeah. Apalagi ditambah lagi sama tahun lalu. Wow. Yeah. Nah, dengan all your gigs yang kamu lagi main di sana, ini pasti sih membahagiakan juga bangsa Indonesia sih ya. Jadi kalau yang belum follow Mark Liccia, silahkan follow ya IG-nya, sosial medianya di bawah sini. Dan kalau misalnya saya mau bertanya lagi, tujuan hidup kamu at the end itu kamu mau tinggal di sana apa di sini? If I can be honest. Yes, be honest. Let's go with the flow. You go with the flow, so you don't know. I don't know. You don't know, okay. Tapi untuk sekarang opportunity ada banyak lah di sana ya. Ya, ada banyak di sana. Dan kamu bisa terekspos dengan banyak lagi musicians yang hebat-hebat di sana. Ya, tapi juga banyak loh musisi hebat di Indonesia ya. Banyak. Dan you found out in the strip pastinya. Iya kan? Iya. So selama kamu lagi, ini kan ceritanya keren banget sih ya. Seorang anak Indonesia bisa sekolah di Berkeley, which is nggak gampang. Ada nggak orang Indonesia selain kamu di sana waktu di zaman kamu di situ? Ada dong. Ada banyak. Ada ya. Dan students di Berkeley itu nggak banyak loh ya. Kalau kita lihat dalam jumlah ribuan, nggak sampai 10.000 kayaknya ya. Enggak. Karena ini selektif banget gitu. Lumayan. Biasa kalau soalnya university di Amerika tuh jumlah students itu bisa sampai 20.000, 30.000, bahkan kalau kayak misalnya Ohio State lah, Arizona State itu bisa 50-60,000 gitu loh. Ini nggak sampai 10.000, jadi benar-benar yang selected banget gitu loh masuk ke sana. Nah, selama kamu lagi sekolah, your biggest struggle waktu kamu lagi sekolah di Berkeley. Oke lah, ini passion kamu, tapi kan pasti ada struggle-nya. Apa? Struggle-nya, kompetisinya banyak banget. Wow. Jadi if you're not good enough, sadly gak bakal diajak, akan susah buat diajak perform sama orang-orang lain. Diajak perform sama orang-orang lain. Jadi struggle-nya practice like crazy. You have to practice all the time. Like crazy. Yeah. You have to be good. You have to be good. You want to be good. Wow, I want to hear you. So she's really good. I heard her ya. Saya udah dengar dia dan dia keren banget. Kamu nulis lagu? Yes. Oke, dan kamu sekarang ada Spotify? Ada. Oke, please follow dia. Mark Liccia Karim namanya kan di situ kan ya. Oke. Dan kalau misalnya dulu itu kamu bilang struggle-nya adalah ngelihat orang lain dan kamu harus give your A game gitu ya. Berarti tanpa disadari kita juga akhirnya banding-bandingin diri sama orang lain ya. Nah, banget. Kita lihat oh nih dia mainnya kayak begini, gua harus standarnya lebih lagi lah, lebih lagi. Kayak begitu berarti ya. Iya. Itu insecure. Aduh, kok gue kayaknya nggak bagus ya. Kok nggak bagus ya? Itu kayak udah daily banget. Wow. Itu kalau nggak kayak no, stop whining, stop complaining, stop thinking negatively, and then just keep practicing, just do it. Udah nggak usah banyak mikir deh. Yang penting lo latihan tiap hari. Ntar juga. Ini gimana tuh? Karena kamu kan punya sejarah dulu jantungan gitu, pingsanan kamu bilang. Operasi aku sempat di Boston. Hah? Pas tengah-tengah lagi kuliah. Operasi apaan? Jantung. Operasi. Jadi sempat pingsan lagi? Iya beberapa. Nggak sampai pingsan sih, cuman kayak mengganggu lah, kadang sakit gitu. Iya. Itu karena itu kan, karena pressure-nya. Kayaknya deh nggak disadarin. Karena nggak disadarin kamu juga harus perform all the time gitu, kamu rasa gitu. Dioperasi. Iya. Kamu umur berapa sih? Sekarang atau? Sekarang 26.
Waktu dioperasi? 2019 berarti berapa tuh? 5 years ago. 5 years ago. I think 21 years old. Wow. Are you okay now? Yeah. Oke. Terus kamu nanganin itu untuk sampai hari ini supaya nggak stres lagi kayak dulu gimana? Yeah. Kamu udah ngelewat tuh masa itu? Kayaknya memang mungkin anak-anak Berkeley harus lewatin masa itu kali ya? Yeah. Masa-masa stres, masa banding-bandingin diri sama among the students, compete among each other. Beberapa mungkin I don't know sih, cuman kayak musicians I know, most musicians pasti kayak go through that phase. Growing pains. Am I good enough? Wow. I'm insecure. Should I do this? Should I not? Should I do what people love, or should I do what I love? Okay, it's so now you're doing what you love, pastinya dong. Yeah. I think so. I hope so. Jadi kalau ditanya gini, Marklesia, what is your genre of music? Kalau ditanya gitu kamu jawabnya apa? Soul. Soul, oke. R&B soul. R&B soul. Yeah. And kamu keren banget sih suaranya. Bisa R&B begitu, itu udah dari kecil ya ternyata ya. Atau you develop it along the way? Kayaknya develop along the way sih. What is your biggest influence, music wise? Pertama kali itu aku dikasih denger Whitney Houston. Oke. Ya, dan aku dulu kan masih kecil, ada tidur siang lah ya. Harus disetelin Whitney Houston baru tidur. Oke. So Whitney Houston was your biggest influence. Yes. Terus kemudian kalau keyboard wise siapa? Wah, keyboard. Karena kamu jago banget main keyboardnya juga. Enggak sih. Kalau itu siapa yang jadi panutan kamu lah? Jadi panutan ya. Yang kamu suka? Banyak sih ya. Ini siapa ya? Genre-nya lebih ke jazz atau ke mana? Kalau keyboard? Dulu aku startnya classical music. Oke. Ya, terus habis itu, aduh bosen banget, nggak bisa baca not tuh capek, gitu. Jadi I wanna explore. Apa sih kalau jazz tuh kayaknya improv deh. Ya udah akhirnya belajar ke jazz dulu, terus habis itu, kok suka banget sih chord-chord R&B yang miring-miring gitu, jadi berlanjut. Si Montgomery itu sempat jadi influence kamu? Tapi terlalu susah sih, maksudnya terlalu susah, tinggi, aku kan masih ya intermediate ya, tengah-tengah aja lah. Kalau itu kayak mau ngikutin juga, aduh ini gimana ngikutin, udah pusing. Dia organ lagi mainnya ya. Wow. This is so amazing. I love talking about music with you. Ini keren banget. Kita akan dengerin ya, Marklesia main lagu ciptanya dia. Dan sebelum itu saya mau tahu dong rencana kamu in the next 5 years lah. Kamu mau ngapain? Setelah dengan konser dengan Brian McKnight di Indonesia, kamu balik ke sana. In the next 5 years kamu akan ada di sana? Rencananya? You don't know. My artist visa expired itu 2026. Kamu sekarang ada di izinnya pakai artis visa sampai 2026. That's why she's legal untuk kerja di sana, untuk perform di sana maksudnya. Jadi jangan berpikir dia ini illegal dan lain sebagainya. Dia betul-betul pakai artis visa tapi expires 2026. Bisa diperpanjang? Bisa. Oke, that's good. Bisa diperpanjang. Jadi kalau diperpanjang lagi another 3 years. Yes. Iya kan? Oke. Ya, jadi anakku juga gitu sih, dia kalau lagi mau perpanjang visa agak struggle juga sih. Dia bilang, Daddy aku perpanjang atau enggak. Jadi I know the struggle. Your parents, mereka tinggal di sini? Di sini. You have siblings? Yes, 3 siblings? Older I'm siblings. The youngest. You're the youngest. Semua di mana? Satu di Belgium, ikut sama her husband. Oke. 2 di sini. Yeah. So this is also a family time ya, kamu pulang ke sini. Yeah. Terakhir ke Indonesia kapan? Belum lama sih sebenarnya. Desember tahun lalu pulang, terus baru balik kemarin, sempat 2,5 bulan di sini. Jadi Maret. Oke. Thank you for coming here. Thank you. Gue seneng banget. Gue seneng banget. Bisa ketemu, bisa lihat nanti sebentar dia akan main buat kita semuanya, dengerin suaranya dia. Pesan-pesan dong buat teman-teman yang lebih muda, yang lagi mungkin di bangku SMA seperti kamu, ya, yang lagi passionate banget about music dan mungkin lagi mikir bisa nggak ya gue masuk Berkeley gitu ya, am I good enough like what you said gitu ya. Tolong kasih tahu mereka, kasih pesan-pesan kamu dari hati kamu, please. Just follow your heart. You can listen to people surround you yang kasih kayaknya lu gini aja, but at the end of the day, you follow your heart. Yes. Karena do what you love. Yes.
and that's the key. That's the key. If you don't do what you love, I don't think kayaknya akhirnya ujungnya pasti bakal berat banget. And so just follow your heart. Although mungkin bakal struggle banget, kayak nggak tahu banget ke depannya akan gimana, but trust the process, trust someone above. Just keep doing what you love. Dan itu yang kamu lakukan ketika kamu pergi audisi di Malaysia. You went there with just one vision. I have to move forward. I have to be in Berkeley. There's no plan B. Dan kamu sampai hari ini bisa di sini karena you are so passionate about what you love. Dan kalau dari saya, pesan-pesan kepada orang tua, jangan membatasi anakmu. Apapun yang mereka suka. By the way, my daughter, dia punya major theater. Kan aneh ya. Dia ambil theater. Dia sekolah di Biola dan dia banyak sekali terekspos dengan orang-orang di Hollywood. Karena dia sekolahnya di situ di Los Angeles area. Jadi that's what she loved. Dia into Broadway theater gitu-gitu ya. Itu cita-citanya dia. Mungkin one day you can meet her. Kebetulan dia lagi di sini. Mungkin satu hari kita bisa ketemu ya. Dan pesan saya buat semua orang tua, jadilah fasilitator, jangan jadi pembunuh daripada cita-cita atau mimpi anak-anakmu. So fasilitasi mereka karena semua itu Tuhan yang kasih dalam hidup mereka. Mereka punya passion itu enggak bukan hanya sembarangan, itu dari Tuhan semuanya. Jadi jangan membunuh passion mereka. So jadilah orang tua yang mengerti bahwa bukan sekedar hanya cari-cari duit aja. Kalau ini berarti nggak ada duitnya. No, don't say that. Karena semua profesi kita pasti ada berkat Tuhan di dalamnya. Dan nggak kebetulan Tuhan kasih passion itu dalam setiap hidup kita. So kita akan dengerin Marklesia main sebuah piece dari apa yang dia karyakan dan kita akan nikmati segmen ini. So this is one of my originals. Belum ada di mana-mana, belum dirilis. It's called Over and Over Again. Hold on just a minute. There's something I wanna tell you, that I have never felt this way before, the way I feel for you. Since the day I met you, you've been always on my mind. You've been always on my mind. I can't explain it, how you make me smile each and every day. I wanna feel this love over and over again. I wanna feel this love over and over again. It's amazing to find someone you can lean and hold on to. Cherish the day, who'd take your breath away, who would treat you right, and never gonna leave your side. I wanna feel this love over and over again. I wanna feel this love. I wanna feel this love over and over again. I wanna thank you for your love, and thank you for your love in me. Yes, thank you banget. That was so beautiful, it's so great. Saya percaya ini jadi berkat buat kita semuanya, jadi inspirasi bagi kita semuanya. By the way, kita belum ngopi dari tadi nih. Ngopi deh, cheers. Waduh, ini kopi dari Papua, Amung Me.
Wow, luar biasa kan? Ini dibawa dari Freeport waktu itu, Amung Me. Jadi kopi Papua yang luar biasa. Thank you, Marklesia. Thank you Kak. I hope this is not the first time and the last time kita ketemu ini ya. Terus kita bisa keep in touch. Dan saya percaya semua teman-teman yang ada di sini, semua sahabat kopi diberkati dan juga keep your passion high and always soar high, especially with God. Dan kita akan menemukan potensi kita akan menjadi orang yang diberkati untuk memberkati. Jangan lupa follow, subscribe, dan like IG, TikTok, dan juga YouTube dari Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you.